Mengejutkan, peringatan Gatot terbukti. Sungguh berbahaya. Cina terbukti mau bangun pangkalan militer di Indonesia. Untuk apa? Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, mencatat fakta bahwa Cina memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa Cina tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer. Pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir, hingga kendaraan tempur super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negara tirai bambu punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan Asia Nikkei Review, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer Cina. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membahas soal kemungkinan Cina membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana Cina untuk pembangunan fasilitas logistik militer. Dari itu tercantum di halaman 200 soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina 2020. Ada 5 negara yang menjadi target Cina sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) akan dibangun. Yang mencengangkan, ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan Myanmar yang juga jadi sasaran Cina. Kemudian, laporan itu juga menyebut bahwa Cina ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma di Asia, Cina juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oseania. Yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer Cina pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika pada 2017 silam. Menurut laporan lain yang dikutip dari South China Morning Post (SCMP), pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAN sebagai operatornya. Total, pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 590 juta US dollar atau setara dengan 8,60 triliun rupiah untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi Cina di kawasan Afrika. Oleh karena itu, tanda-tandanya jelas terlihat. Xi Jinping puji Jokowi, sebut RI ramah dan penting buat Cina. Presiden Cina Xi Jinping dikabarkan berbincang melalui telepon dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 31 Agustus. Dalam kesempatan itu, Xi memuji Republik Indonesia dan yakin negara ini bisa menang dari COVID-19. Padahal, dibandingkan dengan negara lain, trafiknya naik terus. Xi juga menambahkan bahwa Cina akan terus menawarkan dukungan ke Indonesia, termasuk memberikan bantuan material dan teknis sebanyak yang Cina mampu untuk berbagi pengalaman, diagnosis dan pengobatan dalam pengendalian COVID-19. Menurut Xi, RI adalah tetangga yang ramah dan mitra penting Cina. Bahkan kebutuhan Indonesia dalam kerjasama vaksin akan jadi pusat perhatian Cina. Saat ini, Cina dan Indonesia telah aktif melakukan kerjasama vaksin yang menjadi sorotan baru dalam kerjasama bilateral melawan epidemi. Ujarnya, sebagaimana dikutip dari Xinhua. Lebih lanjut, Xi membahas hubungan kedua negara. Ia mengatakan hubungan keduanya memiliki fondasi yang dalam dan kuat. Cina siap bekerja sama dengan Indonesia
untuk lebih mensinergikan Belt of Road, inisiatif dan visi Indonesia tentang poros maritim global, katanya. Dengan sungguh-sungguh, pelaksanaan proyek-proyek utama seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan koridor ekonomi regional yang komprehensif mempercepat dimulainya kembali pekerjaan dan produksi di kedua negara, tambah Xi. Sementara itu, Xinhua juga membuat pernyataan Jokowi yang menyampaikan terima kasih kepada pihak Cina karena telah mendukung perjuangan Republik Indonesia melawan pandemi, terutama soal kerjasama vaksin dengan Indonesia. Indonesia berharap dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan pihak Cina di bidang perdagangan, investasi, pertukaran orang-orang, dan bidang lainnya, serta akan terus aktif memajukan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, katanya. Indonesia siap bekerja dengan pihak Cina untuk menjaga norma-norma dasar hubungan internasional, serta perdamaian dan stabilitas kawasan, dan membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Oleh karena itu, Jokowi perlu diperingatkan bahwa di dalam negeri, TNI dan Polri sedang ada masalah. Mantan Kepala BAIS, ingat Jenderal Gatot Nurmantio, redam bentrokan TNI Polri, saat itu mirip perang. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS, TNI Letjen TNI Purnawirawan, Yayat Sudrajat menyesalkan aksi penyerangan terhadap Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus 2020. Apalagi aksi penyerangan melibatkan sejumlah oknum prajurit TNI. Mau jadi apa negara ini kalau aparat saling berkelahi? Ini harus jadi bahan introspeksi para pimpinan TNI. Ada apa di balik penyerangan Polsek Ciracas? Kenapa kok gesekan terus terjadi antara Polri dan TNI? Kata Yayat dalam Kenal Hurbe Seno yang diunggah Rabu 2 September. Dia lantas menceritakan peristiwa bentrokan yang luar biasa antara TNI dan Polri pada tahun 2014. Waktu itu, Yayat yang menjabat asisten pengaman atau ASPAM, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, menyaksikan bentrokan tersebut seperti perang. Jadi, peristiwanya nggak kayak penyerangan Polsek Ciracas. Saya ingat waktu itu, seperti perang. Sudah menggunakan senjata, kemudian peluru dikeluarkan dari gudang, ujarnya. Namun, di saat yang genting tersebut, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, yang saat itu menjabat KSAD, langsung turun tangan. Gatot yang tengah menghadiri agenda penting di Australia, langsung balik ke tanah air. Perkelahian Batalion 134 dengan Brimob saat itu begitu luar biasa, sudah seperti perang. Saya ingat, waktu itu Pak Gatot sedang ada kunjungan ke Australia. Tetapi, begitu mendengar kejadian tersebut, langsung kembali ke tanah air dan menuju lokasi, kenangnya. Seluruh prajurit kemudian dikumpulkan Gatot. Di saat-saat terjadi situasi krisis, di mana hampir tidak bisa dikendalikan, tetapi dengan kehadiran Gatot, semua bisa kumpul. Kemudian diredam dan dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seorang prajurit. Kebetulan, Pak Gatot punya banyak pengalaman menangani hal-hal kritis, baik pada saat penguasaan di Tim-Tim dan Papua. Alhamdulillah, semua pucuk pimpinan baik TNI maupun Polri datang dan bisa diselesaikan masalahnya, terangnya. Untuk mencairkan suasana, Gatot mengajak olahraga lari bersama. Alhamdulillah, kata Yayat, sampai sekarang tidak terjadi lagi bentrokan antara dua kesatuan tersebut. Namun, penegakan hukum tetap dilakukan meski TNI dan Polri sudah berdamai. Lebih lanjut dikatakan, di TNI ada satu moto bahwa tugas pimpinan adalah melaksanakan tugas pokok dan memperhatikan kesejahteraan prajurit. Tidak ada anggotanya yang salah, kecuali perwiranya atau pemimpinnya. Menurut Yayat, masalah kepemimpinan harus dikaji lagi. Pimpinan harus kenal betul dengan anggotanya. Seperti yang dilakukan Gatot, membatalkan acara penting di Australia untuk menyelesaikan masalah di tanah air. Hadirnya Pak Gatot membuat para prajurit merasa diperhatikan pimpinan. Menjadi sosok pimpinan yang baik, gampang kok ketauladanan. Selain itu, di saat situasi krisis, seorang pemimpin harus hadir, ucapnya. Selain itu, tambah mantan Sesmenko Polhukam ini,
Seorang pemimpin dalam situasi segenting apapun harus tetap tenang. Seperti yang ditunjukkan Gatot Nurmantio yang merangkul prajurit dan menjadi orang tua bagi prajurit. Situasi yang sangat genting saat itu bisa cair berkat Pak Gatot. Beliau menunjukkan ketauladanan seorang pemimpin yang selalu hadir di masa-masa kritis. Dan terbukti seluruh prajurit menuruti perintah Pak Gatot, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?